Pagi. Ibu dari Bali dari mana? Singaraja lagi jangan-jangan. Jembrana. Oke. Jembrana. Kan saya dari Jembrana. Oke, Bu Wayan, bisa cerita singkat saja apa pengalaman Ibu di sana? Aduh, pengalamannya sangat sangat berat bagi saya. Gimana itu, Trauma Bu? juga. Gimana? Oke, gimana Bu bisa Itu cerita? pada tanggal 23 saya masih komunikasi dengan manajer saya. Saya Ibu kerja tanya di mana, Bu? karena Di Kiev sudah apa di Ohio-nya? di Kharkiv. Oh, Kharkiv. Oke. Terus. Tanggal 23 saya masih di Kharkiv aman-aman saja, Pak. Saya sempat berkomunikasi sama manajer karena saat tanggal 23 itu pada hari Rabu saya libur. Jadi saya sempat menelpon manajer saya tanya, di Kiev sudah terdengar ada perang, apakah di Kharkiv aman? Tentu saja Kharkiv aman-aman saja, kata dia. Seperti itu. Sedangkan saya itu pas mau ke dokter mata ya, kalau nggak salah, saya ke dokter mata, diantar sama asisten manajer saya. Terus saya berbincang-bincang, saya dengar di Kiev sudah ada ledakan atau suara tembakan, karena pihak embassy saya mengatakan perang akan dimulai. Apakah Kharkiv aman-aman saja? Dia jawab aman. Everything be safety, kata dia. Oh oke, saya jadi bahagia, Pak. Jadi saya tidak packing-packing atau apa. Setelah saya datang dari dokter mata, saya pergi ke mall. Saya shopping, saya beli baju, beli sepatu. Untuk kebutuhan musim panas nanti akan tiba, kayak gitu. Setelah itu, pas udah datang dari shopping, saya jam 7 malam. Jam 8 malam saya dapat schedule untuk kerja besok hari Kamis. Nah itu dia bilang, aku balas schedule itu jam 8.15. Saya bilang terima kasih untuk schedule. Nah, saya merasa aman karena manajer bilang aman, juga bos saya chat juga aman. Saya tidur, Pak. Saya matikan telepon. Setelah itu paginya sekitar jam 4.30 ada teman saya bernama Evi dari Singaraja. Kebetulan kita beda apartemen, Pak, tapi kita satu company. Dia menelpon saya berkali-kali. Karena saya mematikan telepon, saya tidak tahu kan, karena itu ada bom sudah di depan apartemen dia gitu. Tiba-tiba kita orang Bali 3 orang, namanya Evi dan Dwi. Dwi ada di kamar saya sebelah. Dia tahu saya orangnya kaget dan cepat shock kayak gitu. Dia bangunin saya pas jam 6 pagi, Mbak Wayan bangun sebentar katanya. Dia ngajak saya duduk, dia ngasih saya air minum dulu kayak gitu kan, Pak. Karena saya sedikit cepat gini orangnya. Ibu udah curiga itu kalau dia nggak bawa minum gitu, Ibu udah curiga itu kan? Saya udah curiga, ini ada apa? Nah ini kok tumben seperti ini gitu loh. Saya sama dia biasa aja karena kita sering bercanda kayak gitu kan. Tumben dia tegang gitu loh. Bawa minum dulu, setelah saya minum, dia bilang, Evi mau ke sini. Di depan apartemen dia sudah bomnya meledak. Hah? Saya shock, saya kaget. Oke, Mbak Wayan cepat packing. Udah nggak ada waktu, dia akan sini sih katanya dijemput sama direktur. Oke. Setelah kita berbincang itu, dia pergi meninggalkan kamar saya pada pukul 6.30. Saya mengambil susu, Pak. Saya ingin sehat juga kan sebelum meninggalkan apa-apa gitu. Karena pagi itu saya harus sarapan, saya mau mandi kayak gitu. Saya minum susu, saya makan roti, bom sudah meledak. Saya buang susu dan roti. Itu pertama ledakan yang saya dengar sangat kencang dan apartemen saya juga sedikit bergetar kayak gitu kan. Udah itu saya lari, saya hanya menggunakan celana pendek, terus kaos kaki, saya ambil sepatu, Pak, karena sepatu lebih penting untuk saya. Kaki tidak boleh dingin kan, karena masih musim dingin kayak gitu. Saya kabur meninggal, saya tidak bawa apa-apa. Setelah itu berlanjut 1 jamnya lagi, bom lagi, suara tembakan lagi. Aduh, ini bisa-bisa kita tinggal nama di sini. Saya seperti itu kan, karena udah kaget kayak gitu. Saya tuh pokoknya udah suara ledakan pertama udah merasa jantung saya udah agak gimana gitu, udah hilang lah. Selama itu Ibu dengar sendiri itu jarak dari Ibu ke bom itu kira-kira berapa jauh, Bu?
itu ternyata bom pertama yang meledak itu kira-kira 35 menit dari apartemen saya. Wih, itu masih kedengeran ya, 35 menit Iya, dari itu kan sama seperti dari Denpasar ke Kelungkung itu 35 menit itu. Jauh loh itu. iya Pak. Itu karena bomnya itu dia meledaknya pas di kantor apa namanya itu Pak? Kalau dicontohnya kantor bupati mungkin ya, itu kalau nggak salah itu anggaplah kantor bupati, tapi saya nggak tahu itu kantor apa, yang pastinya di sana tempat-tempat sering saya tujui untuk mengurus ID card seperti itu Iya, Pak. iya. Itu Catatan sipil lah ya, catatan sipil kok di sini ya. Iya, catatan sipil lah mungkin seperti itu. Terus dia ngeledainnya itu masih saya simpan, itu kayak apa itu, kalau bom itu mungkin bulat ya bagi saya, tapi ini ada besi panjang, dia jatuh dari atas langsung nuncep Pak. Sebentar, Jadi maksud ibu simpan itu? Selongsongnya itu ibu simpan gitu? iya, soalnya itu direktur saya masih posisi di jalan dan sempat menoleh itu, dia ngambil gambar itu gitu. Oh, Jadi maksudnya ibu ambil gambar, bukan ibu simpan, bukan kan? bukan, maksudnya saya ambil gambar. Sudah, saya pikir itu bom itu bulat Pak, ternyata Ya. tidak. Ternyata apa Bu? Bom itu gimana? Aduh, ini pokoknya ada besi, bentuk besi dia Pak, besinya itu sedikit besar, terus itu dari atas langsung nuncep di, mungkin itu yang bikin getaran Pak. Saya juga nggak paham ya, yang penting itu tahu saya suaranya sangat besar. Ya, Bu Wayan, apa yang hilang dari hidup Ibu ketika perang ini terjadi? Selain penghasilan, apa yang hilang lagi Bu? Yang diambil, direnggut oleh perang ini dari diri Ibu apa? Selain pekerjaan, jadinya kan tidak lancar pekerjaan kita di Rusia kan? Awalnya sih Pak, jiwa saya yang hilang, hanya raga yang tinggal di sana. Jiwa Ibu hilang. Tidak terasa kayak tidak sudah merasa hidup kayak gitu loh Pak. Maksudnya trauma detik demi detik suara bom. Yang membuat seram itu adalah situasi yang mencekam ya Bu ya, bom ya, gitu ya. Dan apa Ibu pernah melihat orang kena bom kemudian langsung meninggal di depan Ibu, itu pernah melihat begitu nggak? Kebetulan ini CCTV kita memiliki CCTV di bawah di apa namanya di spa kita. Nah, pas itu kan kita security-nya di sana menunjukkan kepada direktur. Kebetulan CCTV itu masih bisa melihat ke arah ke depan, ke office ya kalau nggak salah itu. Pas itu bom meledak, ada mobil, terus kantor juga yang meledak Pak. Itu yang bikin, aduh kalau sudah di sini jatuh apa yang saya rasakan kayak gitu. Mungkin tinggal nama saja. Ya. Syukurnya kan Bu Wayan sekarang sudah ada di Bali dan itu masih ada trauma. Bu Wayan, seperti yang tadi saya tanyakan ke teman-teman lain ya, dengan tidak lagi Ibu bekerja di sana, sebenarnya berapa orang sih yang Ibu tanggung keluarga di Bali ini dengan Ibu bekerja di sana? Karena saya yakin seorang ibu-ibu itu keluar dari zona nyamannya untuk keluar negeri itu bukan perkara mudah. Yang tadi yang dumun kan kalau bisa saya di rumah aja lah jadi ibu rumah tangga. Tapi ini Ibu memberanikan diri keluar, apalagi dengan kepribadian yang gampang kaget. Ini menurut saya tidak mudah loh Ibu Wayan untuk meninggalkan Bali waktu itu ke Rusia. Berapa orang sih yang sebenarnya Bu yang sedang Ibu perjuangkan dalam hidup ini? Sekarang yang posisinya kan karena single mom, saya punya anak satu. Anak saya akan tamat SMK di bulan Juni atau Juli ini. Rencana anak saya kan mau kuliah, dia mengambil jurusan perawat, tapi dia inginnya ke Jepang kayak gitu. Kita kan harus banyak uang. Kebetulan saya semangatin anak saya karena saya itu bekerja di luar negeri, rasanya saya mampu akan menyekolahkan anak saya seperti itu. Dan saya tinggal bersama kedua orang tua Tiang. Jadi saya tidak terlalu banyak. Kalau misalkan, jadi dengan Ibu tidak bekerja sekarang, Ibu agak was-was sedikit, bisa nggak saya menguliahkan anak di keperawatan gitu ya, Bu ya? Iya betul. Kalau misalkan anaknya mau sekolah perawat di Bali dan kerja di Jepang kan bisa Bu, tidak harus kuliah di Jepang kan? Rencana Tiang kan, maksud Tiang gini Pak, dia tuh ngambil praktek sekolah langsung dia akan setelah dia lulus langsung diberangkatkan kayak gitulah. Oh, bisa. Itu bisa kok Bu. Nanti kita ada channel untuk itu.
kemarin adik-adik kelas kita yang perawat di sini di Bali dan berangkat ke Jepang untuk bekerja. Kita bantu. Oke, Ibu Wayan, terima kasih sharingnya. Jadi saya sudah menangkap kekhawatirannya, Bu. Seandainya nih, Ibu di sini ngelihat nih gambar ini nih, gambar orang ini. Mana ya dia ya? Ngelihat ini, Ibu mau bicara apa sama dia? Halo. Hai gitu. Ibu mau ngomong apa sama dia? Saya akan bilang, terima kasih Pak Putin, kamu bikin saya kehilangan job. Saya tidak bicara banyak dengan dia, cuman agar dia contohnya seperti presiden kita. Dia hanya minta perdamaian. Itu aja Pak. Kalau saya ketemu sama Pak Putin, saya akan bilang minta perdamaian saja. Putin akan jawab Ibu dengan satu kata, hura. Gitu. Bu, hura itu apa sih sebenarnya, Bu Wayan? Bu Wayan tahu nggak sih arti kata hura itu apa sih sebenarnya? Kalau hura itu dia, contohnya dia seperti kata merdeka. Itu kan kebetulan yang ada di Rusia dulu dari 2014.